Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakiatul Mufarrohah akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Praktik Akuntansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keberhasilan Operasional Pegadaian di Kabupaten Pamekasan. Hal-hal yang akan dijelaskan di sini yaitu terkait latar belakang, kajian teori, kajian terdahulu, hipotesis penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pegadaian merupakan lembaga non-bank di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan melalui sistem gadai, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana tunai dengan menggadaikan aset berharga. Di Kabupaten Pamekasan, Pegadaian memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah dengan menyediakan akses pembiayaan yang cepat dan mudah. Keberhasilan operasional Pegadaian sangat bergantung pada beberapa faktor, terutama penerapan praktik akuntansi yang benar dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Praktik akuntansi yang tepat mencakup pencatatan yang akurat, pengelolaan keuangan yang baik, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Pegadaian. Sumber daya manusia yang kompeten dapat memastikan pelaksanaan operasional berjalan dengan baik, mematuhi prosedur standar, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian, penerapan akuntansi yang tepat dan dukungan sumber daya berkualitas akan membantu Pegadaian mengelola risiko, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kelangsungan bisnis. Nah, tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah ada pengaruh praktik akuntansi dan mengevaluasi pengaruh kualitas sumber daya manusianya terhadap keberhasilan operasional Pegadaian, serta mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut dalam mendukung keberhasilan operasional Pegadaian. Yang kedua, penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul peneliti. Yang pertama, karya Dea Nurinayati Oli dengan judul Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Pelayanan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, yang memperlihatkan bahwasanya manajemen sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di PT Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Semakin tinggi manajemen SDM-nya, maka kualitas pelayanannya akan semakin baik pula. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh manajemen sumber daya manusia, sedangkan letak perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, di mana di kajian terdahulu objek penelitiannya terdapat di cabang Istiqlal Manado, di Pegadaian. Kemudian ada karya Harum, Nazraf Hazini, dan Suparno dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Studi pada PT Pegadaian di Kota Banda Aceh, yang memperlihatkan bahwasanya sumber daya manusia berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi PT Pegadaian di Kota Banda Aceh dapat diterima. Dengan demikian, semakin tinggi penggunaan sumber daya manusia akan semakin dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi pada PT Pegadaian di Kota Banda Aceh. Persamaannya di sini yaitu sama meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, sedangkan perbedaannya terletak pada objek Pegadaian yang diteliti, di mana penelitian terdahulu meneliti di Pegadaian Kota Banda Aceh, sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang Pegadaian di Pamekasan. Karena keterbatasan waktu, langsung saja ke kajian teori. Yang pertama ada praktik akuntansi. Praktik akuntansi merupakan proses yang di dalamnya terdapat pencatatan, pengolahan data, serta penyajian data yang berhubungan dengan masalah keuangan agar melalui proses pengolahan data tersebut dapat diambil keputusan yang tepat dalam entitas bisnis. Tugas utama praktik akuntansi adalah untuk mengontrol dan membuat catatan terkait laporan keuangan utama, seperti laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada standar praktik akuntansi. Menurut Wahyuni, standar praktik akuntansi mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, yaitu konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlakukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Di antaranya prinsip biaya historikal, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, serta prinsip mengungkap penuh. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia. Menurut Sukijono Atmojo, kualitas sumber daya manusia yaitu menyangkut dua aspek.
Yang pertama, aspek fisik dan aspek non-fisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Sedangkan menurut pendapat dari M. Dawan Roharjo, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau ketentuan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman, atau kematangannya dan sikapnya, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Selanjutnya ada keberhasilan operasional perusahaan. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling penting yaitu mempengaruhi keberhasilan usaha adalah informasi akuntansi. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah modal usaha. Modal merupakan salah satu bagian yang penting saat mendirikan atau dalam menjalankan usaha. Dalam konteks bisnis, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dapat diidentifikasi, yaitu strategi pemasaran, manajemen operasional, inovasi produk, dan respon pelanggan. Yang keempat, ada hipotesis penelitian. Menurut Gunawan, hipotesis adalah suatu asumsi atau anggapan atau dugaan teoritis yang dapat ditolak atau tak ditolak secara empiris. Penentuan apakah suatu hipotesis dapat ditolak atau tidak ditolak merupakan tujuan pengujian hipotesis. Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah HA, praktik akuntansi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan operasional Pegadaian di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya ada H0, praktik akuntansi dan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keberhasilan operasional Pegadaian di Kabupaten Pamekasan. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode kuantitatif dan kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk mengkaji teori, hubungan, dan pengaruh antar variabel yang relevan dari sumber-sumber literatur, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang diperoleh dari perpustakaan offline maupun online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain kausal atau hubungan sebab akibat. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen survei untuk mengumpulkan data dari responden. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.